Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam di bulan suci Ramadan selain berpuasa di siang harinya adalah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang mendapati malam hari raya dan memiliki makanan pokok yang lebih untuk dirinya dan keluarganya. Maka dia telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat fitrah. Dalam surah Al-Baqarah 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah," dan dirikanlah salat 5 waktu dan tunaikanlah zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah atau zakat fitr. Dalam surah Al-A'raf 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai'." Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mencakup seluruh sesuatu. Seluruh apa yang ada di dunia ini diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fasa'aktubuha, maka itu akan aku berikan rahmat yang lebih lagi lilladzina yattaqun, bagi hamba-hambaku yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuna zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Takwa adalah taat kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah, tapi Allah lebih gariskan lagi bagi orang-orang yang menunaikan zakat. Semua orang ringan untuk melaksanakan sholat. Mungkin tidak ada masalah dengan ibadah puasa. Tapi bagi sebagian orang, mengeluarkan hartanya untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan sebagai kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangatlah berat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi, wa yu'tuna zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wallazina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang betul-betul beriman dengan ayat-ayat firman-firman kami. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala jika dia betul-betul takut kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Terutama dia betul-betul melaksanakan ibadah zakat. Baik itu zakat mal 2,5% dari harta yang dia miliki dengan syarat sudah sampai nisabnya dan juga telah berlalu 1 tahun, dan itu dia keluarkan setiap tahunnya. Dan juga zakat fitrah yang dia keluarkan setiap bulan suci Ramadan. Dan orang-orang yang betul-betul beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun diperintahkan sebagai pemimpin umat Islam, sebagai utusan Allah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah dari mereka sebagian harta mereka
sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang bisa mensucikan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, dan juga menjernihkan diri mereka. Ini bermakna jika ada seorang hamba Allah yang telah melaksanakan sholat 5 waktu dan juga dia betul-betul menjaga zakatnya, dia akan menjadi pribadi yang suci jiwanya dan bersih hartanya. Hartanya penuh berkah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, hassinu amwalakum bizakah, bentengilah harta kalian dengan zakat. Itu bermakna tidak ada perlindungan yang lebih kuat di muka bumi ini kecuali dengan menunaikan zakat. Kita berusaha untuk menyimpan harta kita. Kita bangun tembok yang besar, kita pasang CCTV, kita beli brankas dari besi, ataupun kita masukkan ke bank-bank. Tapi itu semua tidak menjamin keselamatan harta kita, karena jika tidak ditunaikan zakatnya, harta kita tidak ada yang membentengi, tidak ada yang menjaga. Tapi dengan kita menunaikan ibadah zakat, itu sama saja kita telah melindungi harta yang kita punya, harta yang selama ini kita peroleh dengan susah payah. Wadawu amradakum bisadaqah, dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa obat ternyata tidak harus berasal dari dokter, bukan dari herbal sekalipun, tapi ada juga obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada anak yatim, kita berikan kepada penuntut ilmu agama, yang mana datangnya dari keimanan hati kita, berlandaskan keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa taala terima sedekah kita, dan Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita, dan penyakit-penyakit orang-orang yang kita cintai. Wastaqbalu amwajal bala bidu'a wa tadarru. Nah, dan hadapilah gelombang cobaan, gelombang bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala bidu'a wa tadarru, dengan doa dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di saat-saat yang penuh dengan ujian musibah. Kita tidak mudah untuk keluar rumah sebagaimana biasanya, tidak bisa bekerja seoptimal mungkin karena pandemi corona seperti saat ini. Tapi bala ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada saat-saat seperti ini mestilah kita hadapi. Salah satu caranya adalah dengan tambah banyak lagi berdoa kepada Allah, tambah lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan, ibadah sangat dilipat gandakan. Siang harinya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail. Siang harinya kita baca Al-Quran, malam harinya pun kita baca Al-Quran. Kita isi dengan rangkaian-rangkaian ibadah sebagai bentuk tadarruk, taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengingatkan, mahalaka malun fi bahrin au bahrin illa biman az-zakah. Tidaklah hancur binasa harta yang ada di daratan maupun di lautan kecuali sebab tidak dikeluarkan zakatnya.